Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini di hari pertama dari bulan Rabiul Tsani 1445 Hijriah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebelum kita melanjutkan hal tersebut, di antara perkara yang penting untuk dipahami oleh pencari ilmu, dan ini merupakan banyak adab yang hilang di akhir zaman, di mana para pencari ilmu itu mudah puas dalam belajar. Mereka merasa cukup dengan belajar setahun atau 2 tahun dalam mencari ilmu. Mereka menyebutkan diri untuk belajar kepada 1 atau 2 orang ustaz, 3 atau 4 syekh. Padahal kalau kita lihat ulama dahulu, mereka belajar itu lebih dari 1 guru, bahkan ribuan guru. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah punya kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufassal. Beliau membagi kitabnya beliau menjadi 2 bagian. Bagian pertama beliau sebutkan nama-nama guru beliau. Nama guru beliau sebutkan semuanya, nama guru-guru yang beliau mengambil hadis darinya. Jumlahnya ribuan. Kemudian di bawah nama-nama guru tersebut beliau sebutkan nama kitab-kitab yang beliau pelajari dari guru tersebut. Ada yang 1 guru sampai beliau belajar ratusan kitab, 1 guru. Padahal gurunya ribuan. Kemudian bagian kedua, Al-Imam Hajar menyebutkan dalam kitab tersebut nama-nama kitab yang beliau pelajari, nama-nama kitab yang pernah beliau pelajari. Kemudian di bawah nama kitab tersebut beliau sebutkan guru-guru yang beliau pernah belajar kitab tersebut. Ada 1 buku, ada 1 kitab dan beberapa kitab lainnya yang beliau tulis gurunya sampai ratusan orang, 1 kitab. Ya, ini menunjukkan semangatnya ulama mereka dalam mengumpulkan ilmu. Tidak hanya belajar 1 sekali, 2 kali udah cukup. Ya kan? Ini belajar apa ini? Arba'in tahu aku. Tahu itu maksudnya apa? Tahu lewat, tahu hafal atau saya lali belas. Arba'in belajar ya. Dulu lama seperti mereka mengumpulkan banyak kitab dan banyak guru. Kalau kita sudah belajar, misalnya saya sudah belajar ngaji berapa tahun untuk ngaji? 5 tahun, 10 tahun. Berapa kitab sudah untuk belajar? Ya. Kemudian berapa guru yang sudah untuk belajar darinya 1 kitab tersebut? Menunjukkan kesungguhan. Kemarin, belum lama ini, 2 pekan kemarin ya, ada beberapa ulama dari Riyadh datang ke Jakarta.
mengadakan daurah selama 3-4 hari di Jakarta dan di Trawas, dua tempat. Apa yang mereka bahas? Yang dibahas ulama tersebut, mereka para ulama dari Riyadh, antara Syekh Muhammad Al-Furai, Syekh Abdul Aziz As-Sindi. Ini ulama-ulama yang luar biasa di Riyadh. Keilmuannya diakui. Mereka guru besar dalam masalah akidah, masalah fikih. Mereka datang ke Indonesia, pesertanya doktor, banyak dokter yang hadir. Ya kan? Banyak para dokter yang hadir dalam kajian ini. Yang dibahas kitabnya apa? Al-Usulul Salasah dan Al-Qawaidul Arba. Usulul Salasah dan Qawaidul Arba. Ini kitab yang sangat ringkas. Qawaidul Arba itu kitab mukaddimah dari Kashfus Syubhat, kemudian dipisahkan menjadi Qawaidul Arba. Mukaddimahnya dari Kashfus Syubhat. Usulul Salasah ini kitab yang sangat, bahkan para pencari ilmu anak-anak SD itu sudah hafal. Di Pondok Pesantren sudah hafal kitab Usulul Salasah. Matanya sudah hafal. Tetapi para ustadz ini semangat dalam belajar kitab tersebut. Mereka datang berhari duduk di hadapan para ulama tersebut untuk mendengar penjelasan kitab tersebut. Ini kitab yang dasar sekali, yang anak SD itu sudah ada. Tetapi mereka tetap semangat. Ini menunjukkan, ya, perkataan ulama itu benar. Seorang tidak dikatakan alim, dikatakan mencari ilmu, orang mencari ilmu, sampai dia itu belajar satu kitab itu kepada ratusan ulama. Orang tidak akan mencari ilmu yang sebenarnya sampai dia itu pernah belajar satu kitab itu kepada ratusan ulama. Nah, itu Arba ini sudah berapa ratus ulama yang belajar kepadanya. Maka perlunya mengulang-ulang, ya, diulang lagi sampai hafal, sampai paham. Karena pula menyebutkan setiap pengulangan itu ada faedah baru. Kenapa kita sering mengulang? Ini kitabnya sudah pernah belajar, kok diulang lagi supaya kita mendapat faedah baru, pelajaran baru. Setiap kali diulang itu ada manfaat baru yang bisa kita ambil. Makanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala di antara wasiat beliau ketika beliau memberi komentar terhadap syarah kitab Tauhid, kitab Fathul Majid, menyebutkan seyogyanya. Seharusnya kaum muslimin itu mempelajari kitab ini sampai kapan? Sampai selesai. Kalau selesai diulang lagi sampai selesai. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ya, karena tauhid itu adalah kewajiban sepanjang hidup dari orang tersebut, lahir sampai dia mati. Maka kitab ini sebenarnya dipelajari orang setiap saat, diulang terus sampai dia mati. Dan kalau kita melihat para ulama ketika mereka menyampaikan syarah hadis, ya kan, itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Ustaz Abdul Hakim Adat beliau punya kajian Sahih Bukhari Jakarta, di daerah Krukut, Jakarta Barat. Beliau menyelesaikan satu kitab Sahih Bukhari itu, ya kan? Itu selesai kurang lebih dalam waktu 20 tahun. 20 atau 21 tahun. Itu dari Ustaz Nuzul Dikri masih kecil sama bapaknya itu, ya, mulai kajian diajak sama bapaknya sampai Ustaz Nuzul Dikri sampai sekarang ini beliau, ya. Itu seumur dengan Ustaz Nuzul ini, kajian Sahih Bukharinya Ustaz Abdul Hakim Adat itu, ya, butuh waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan satu kitab karena kajiannya hanya sepekan sekali, ya. Syekh Abdul Aziz Al-Abad beliau menyelesaikan 5 kitab sunan, ya, itu dalam waktu kurang lebih 26 tahun. Dari awal beliau kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, ya kan, An-Nasa'i dan terakhir Ibnu Majah, beliau sudah kurang lebih 25 tahun. Itu setiap hari beliau kajian kitab tersebut. Kajiannya setiap hari, setiap pada maghrib di Masjid Nabawi. Maka ini menunjukkan semangatnya para ulama dalam menyampaikan ilmu. Artinya jangan berhenti belajar, jangan bosan untuk mengulang. Kalau santri itu mengulang hafalan, jangan bosan mengulang hafalan. Karena itu di sana ada barokah, ada pahala, ada keutamaan yang besar, ya. Dan Allah berikan kebaikan dalam setiap hafalan yang kita ulang, yang kita murojaah, ya.
yang kita kembali lagi menghafal lagi, yang sudah pernah kita hafal lagi. Dan di sana banyak keutamaan yang besar. Kita masuk hadis yang ke-11 tentang wara'. Hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhuma, qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahihun. Dari Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, Al-Hasan bin Ali, namanya Al-Hasan bin Ali. Hasan anaknya Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sibti Rasulillah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan raihanatihi, dan kesayangan beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Hafidtu min Rasulillah, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Para ulama menyebutkan dari sini berkaitan dengan sifat wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan perkara yang dapat mendatangkan madarat di akhirat. Wara' itu di atas zuhud. Kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, tapi mungkin bermanfaat di dunia. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Kalau wara' itu meninggalkan perkara yang dapat mendatangkan madarat di akhirat. Jadi hampir sama atau beda jauh? Wara' itu meninggalkan perkara yang dapat mendatangkan madarat di akhirat. Ini perkara ini. Ya, ini saya pergi ke tempat ini, manfaatnya ada, malah madarat ada. Ini sudah saya tinggalkan, tidak jadi. Ya, saya nyetel TV, saya nonton ini debat capres ini, manfaatnya atau madaratnya yang datangnya? Madarat, mungkin saya malah benci sama orang nanti. Sudah saya tinggalkan. Ini namanya wara'. Meninggalkan perkara yang mendatangkan madarat di mana? Di akhirat. Saya habis nonton orang debat gak ada manfaatnya, saya tinggalkan. Kalau zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Mana lebih tinggi antara wara' dengan zuhud? Mana lebih tinggi wara' sama zuhud? Lebih tinggi wara'. Karena orang yang mendatangkan, meninggalkan bahkan perkara yang mungkin bermanfaat di dunia, dia tinggalkan. Bermanfaat untuk dunianya dia tinggalkan karena takut dia lalai dan mendatangkan madarat bagi apa? Akhirat. Ini sifat wara'. Kita ke rawi hadis ini. Rawi hadis adalah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia termasuk ahlul bait dan pemimpin para pemuda di akhirat nanti. Ya, para pemuda nanti di akhirat pimpinannya adalah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Termasuk ahlul bait. Ahlul bait adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya dari Bani Hashim, dari keturunan beliau dengan Aqil dan Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah di antara ahlul bait, dan termasuk ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bait adalah orang-orang yang dimuliakan dalam Islam. Mereka punya kedudukan yang tinggi dan kemuliaan di dalam agamanya. Dan dia adalah pemimpin para pemuda di akhirat nanti. Sayyidu Sababul Jannah. Mereka adalah sayyid, pemuka atau pemimpin para pemuda di surga nanti. Bersama adiknya Husain, Al-Hasan punya adik namanya Husain.
yang kita diperintahkan untuk mencintainya. Sebenarnya Rasulullah SAW satu hari pernah di pangku Hasan dan Husain. Ini bukan anak kembar ya, kakak beradik, bukan kembar Hasan. Namanya mungkin mirip Hasan Husain, Al Hasan dan Al Husain. Tetapi dia tidak kembar, kakak beradik. Rasulullah pernah memangku keduanya dan mengatakan, ya kan, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Ini perintah Rasulullah untuk mencintai Al Hasan dan juga Husain radhiyallahu anhu. Anas tadi punya banyak kemuliaan dan dalam masalah ibadah. Kalau kita lihat ibadahnya Al Hasan, maka luar biasa ibadah beliau. Ya. Beliau teladan dalam ibadah, semangatnya dalam ibadah, dalam zuhud, dalam takwa. Tetapi Al Hasan ini lebih mulia dibanding Husain karena dia menjadi sebab perdamaian dua kelompok yang berselisih di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Di zaman Muawiyah terdapat perselisihan tentang siapa yang akan memimpin setelah Abdullah bin Zubair. Khalifah setelah Utsman disepakati Ali radhiyallahu anhu. Setelah Ali siapa khalifahnya ini? Apakah Muawiyah atau Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair ketika itu ada di Mekah dan dibaiat di Mekah sebelum dibaiatnya Muawiyah yang ada di Syam. Kemudian setelah itu diserahkan pemimpinan kepada Al Hasan bin Ali. Kemudian untuk menjaga perdamaian antara kaum muslimin supaya tidak terjadi perselisihan antara kaum muslimin, maka Al Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Menyerahkannya kepada Muawiyah. Sehingga dua kelompok kaum muslimin yang berseteru ketika itu mereka berdamai. Ya. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tentang siapa yang paling berat menjadi pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Al Hasan menjadi orang yang mempersatukan kaum muslimin. Ya kan? Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya melalui pemuda ini Allah akan membuat kaum muslimin itu bersatu, berdamai. Ya. Allah akan menjadikan dia mengislah, mendamaikan di antara dua kelompok kaum muslimin. Ini kemuliaan dari Al Hasan radhiyallahu anhu. Maka kita wajib untuk mencintai Al Hasan, sehingga dia mencintai Husain radhiyallahu anhu. Di sini datang dalam beberapa riwayat. Ada riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif. Riwayat yang ada di sini, Ibnu Nawawi dah disahkan di Syalbani rahimahullah taala dalam kitab Irwaul Qalil min Ahadits Manarus Sabil nomor 12 dan nomor 2074. Hadis yang sahih disebutkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Sekarang kita masuk ke dalam matan hadis ini. Ada dua lafaz. Lafaz yang pertama, da ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, terdapat dalil dari sini bagi orang yang bertakwa itu tidak akan mengambil harta yang ada syubhatnya, sebagaimana dilarang mengambil yang haram. Perintah Rasulullah, da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu. Tinggalkan perkara yang meragukanmu. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu tidak mengambil harta yang ada syubhatnya karena ragu. Nah, sebagaimana dalam hadis sebelumnya kita telah bahas tentang syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahu umurun mutasyabihat. Orang yang bertakwa itu meninggalkan perkara syubhat karena dia ragu. Ini ada unsur halalnya, ada unsur haramnya. Dia menemukan sesuatu barang di jalan, ya, atau di masjid dia menemukan satu barang. Dia bertanya, ini halal atau haram bagi saya? Ini halal atau haram bagi saya? Maka kalau dia ragu, maka dia tinggalkan. Maknanya,
Kata Syekh Ta'ala, tinggalkan perkara yang membuatmu ragu, baik dalam perkara dunia maupun akhirat, sehingga engkau tidak merasakan suatu perasaan dalam dirimu atau bergejolaknya hati saat engkau mengambil atau mengerjakan. Jadi kalau kita melihat satu perkara itu ragu dalam urusan dunia, urusan akhirat, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, ragu, maka tinggalkan. Ya, kita ragu, tadi sudah wudu, tapi saya jalan ke masjid naik motor itu, ya, pas saya ngegas, itu keluar gas apa enggak? Naik motor ngegas, kok rasanya ada yang keluar gas juga ini? Maka dia ragu. Kata dia tinggalkan yang ragu, menuju apa? Yang yakin. Ya, mana yang lebih berat antara ragu sama yakin? Semua perkara dalam perkara dunia misalnya. Antum pergi ke warung membeli gas melon, ada tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Antum miskin apa enggak? Ya, antum tergolong miskin apa enggak? Rumah antum ditulis PKH apa enggak? Saya beli gas 3 kilo, tulisannya hanya untuk masyarakat miskin. Saya ragu kan, saya nggak miskin banget itu sebenarnya, saya mampu deh. Tapi kok tiap hari saya belinya gas 3 kilo, boleh nggak saya pakai gas 3 kilo ini? Kalau pedagangnya boleh, ya kan? Pedagang yang pengecer boleh, ya, boleh nggak dia beli? Nggak ditanya kau miskin enggak? Ya, ada orang beli gas 3 kilo dikasih. Gak ditanya miskin apa enggak kan? Ya. Dan pemerintah juga tidak membatasi, tidak memberi sanksi. Ada orang kaya, ada orang mampu, tapi pakai gas 3 kilo, dicek rumahnya, kemudian dia dituntut. Kamu kaya kok pakai gas 3 kilo, masuk penjara. Ini hanya untuk masyarakat miskin. Antum pakai, antum miskin atau kaya ini dulu? Sepakat dulu. Antum miskin atau kaya dulu? Miskin atau kaya? Boleh nggak pakai gas yang ada tulisan 3 kg? Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau antum ragu, antum tinggalkan. Kalau yang 12 kilo mahal, kalau yang 5 kilo juga nggak mampu beli. Ya. Maka kalau antum ragu, antum tinggalkan. Ya, baik dalam perkara ibadah maupun perkara. Kalau kita itu tahu sebenarnya. Ya, dalam hati kecil kita, yaitu iman kita itu akan bicara, oh ini benar apa anda, ini sah apa anda ini jual beli seperti ini, ya, ini halal apa anda ini, ya, anda menemukan makanan, ya kan, di jalan atau di masjid, saya ambil ini halal apa anda? Kalau antum ragu, tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau meninggalkan perkara yang ragu ketika beliau berjalan di jalan Madinah. Beliau mendapati kurma jatuh di jalan. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya kurma ini, saya takut termasuk kurma sedekah, saya pasti akan mengambilnya. Ini Rasulullah ragu, ini kurma sedekah atau kurma zakat atau kurma yang lain. Kalau ini kurma zakat, Rasulullah dan ahli baitnya diharamkan mengambil harta sedekah. Ahli bait diharamkan sedekah atas mereka, nggak boleh dikasih sedekah, tapi diberi hadiah boleh. Rasulullah ragu, kurma yang jatuh di jalan ini kurma hasil hadiah atau kurma hasil sedekah? Ini kurma zakat atau kurma pemberian hibah seseorang? Maka beliau tinggalkan kurma tersebut karena apa? Ragu. Karena beliau ragu. Maka kita harus memastikan dulu, ragu apa enggak kita ini. Dan kita sebenarnya tahu, kalau saya ambil ini, saya mengambil harta ini, saya mengerjakan ini. Kalau kamu ragu, ini mau buka puasa, ya kan? Lihat jadwal sudah ada di HP, tapi di masjid belum ada. Ragu enggak kita? Ragu. Kalau ragu, tinggalkan, tunggu azan masjid.
Ya, wah sudah lapar ini, penting makan dulu ya. Itu namanya apa? Tidak meninggalkan perkara yang subuh. Maka seorang harus tahu, ya, apa yang terjadi ketika dia mengerjakan itu. Tidak ada perasaan dalam dirinya atau bergejolak hatinya saat dia mengambil atau mengerjakan hal tersebut. Imam Rajab menyebutkan maksudnya di sini kembali kepada sikap berhenti dan menghindar saat ada syubhat. Ini mana di sini? Jadi kalau ada syubhat, ada keraguan, kita nggak yakin halalnya, berhenti. Jangan dikerjakan, jangan maju, mundur. Ya. Karena jika sesuatu itu halal 100%, maka tidak akan menimbulkan keraguan pada hati seorang mukmin. Kalau itu halal, kita nggak akan ragu. Ya. Sebagaimana kita mengambil dompet dari uang kita belanjakan, nggak ragu kita. Ini uang jelas uang saya. Saya tadi habis bayaran, saya kerja habis bayaran, saya taruh dompet. Saya mau belanja pakai uang ini. Ragu nggak? Nggak ragu karena itu keluar dari kantong kita. Tapi kalau ada uang jatuh, ya kan? Uang jatuh, uang baru 75.000. Ya kan? Ada uang baru 75.000 di jalan. Diambil apa enggak? Ini punya siapa ini? Ragu kita. Jangan-jangan nanti yang punya balik sini lagi mencari uang tersebut. Kalau ragu tinggalkan. Ya, karena sesuatu yang halal 100% itu hati kita gak akan ragu, pasti yakin. Bahkan yang muncul justru ketenangan hati dan jiwa kita tenang ketika mengerjakannya, ketika mengambilnya, ya kan? Atau antum seorang suami misalnya mau ngecat akhwat misalnya, kalau saya ngecat akhwat itu saya marah apa enggak ya? Ragu, ya kan? Kalau saya cek nanti ketahuan isi marah istri saya. Antum kerjakan apa enggak ini? Dicet apa ini? Wah, ragu tadi. Ragu tinggalkan. Atau minta izin sama istri dulu. Wahai istriku, saya mau ngecat ahwat ini. Boleh apa enggak? Siapa ahwatnya? Oh ini. Ya, oh boleh. Nanti hilang apa? Keraguan sudah. Ya, tapi kalau antum ngecat sambil delik-delik, ya kan? Pindah ke luar rumah, ya kan? Maka ini keraguan yang harus ditinggalkan. Karena sesuatu yang pasti halal itu akan datang ketenangan hati dan jiwa. Al-Imam Rajab menyebutkan beberapa perkataan ulama tentang masalah ini. Umar radhiyallahu anhu berkata, tinggalkan riba dan perkara yang meragukan. Maknanya, perkara yang kamu ragu padanya, walaupun belum terlihat jelas ribanya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan ucapan ini, tinggalkan riba dan perkara yang meragukannya. Ini perkara yang masih ragu ada ribanya atau tidak. Ya. Kita pergi ke bank, pasti ditawari apa? Oleh bank, ya kan? Bunga, ya kan? Oh, jenis simpanan apa? Bunganya berbeda. Ya, deposito atau tabungan, ya kan? Kemudian ini ada mudharabah, ada ya, tabungan ini macam-macam, ya kan? Jadi tawari bunganya, ada bunganya. Kalau kita ragu bunga ini jelas-jelas riba, kita tinggalkan. Dan sekarang bank memberi fasilitas untuk nasabah, bank apapun, untuk mengisi belangko dia tidak mau menerima riba. Dia tidak mau menerima riba. Ribanya dia tidak terima bunga. Dia belum hanya nitip di situ, hanya nyimpan di situ. Dia tidak terima bunga, boleh. Nah, untuk minta belangkonya, Pak saya minta belangko. Ya, pengajuan saya nabung di sini tanpa ada bunga sedikit pun. Jangan dikasih bunga saya. Ya, bank akan terima itu, akan dinolkan bunga itu. Ya, kan? Walaupun cuma 0 sekian persen kan bunga itu. Dengan itu riba tinggalkan. Ya. Ini menunjukkan pentingnya seseorang meninggalkan perkara itu. Syekh Abu Abdurrahman Al-Umri dia mengatakan, jika seseorang hamba itu bersifat warok, maka dia akan meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukannya. Jadi seorang kalau punya sifat warok, dia akan mengerjakan hal ini. Dia tinggalkan riba.
Dia tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Al-Qadhi Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, rahimahullah berkata, manusia mengira sifat orang itu berat. Tidak ada datang dua perkara kecuali dia ambil yang paling pasti dan tinggalkan yang meragukan kepada yang pasti. Jadi orang mengatakan walau itu berat, enggak. Walau itu mudah. Itu apa kata beliau? Kalau datang dua perkara kepada kita, dua hal, ya kan? Maka ambillah yang pasti, yang jelas-jelas halal, ambil, dan tinggalkan yang meragukan, buang yang meragukan. Ya, datang uang ke kita ini enggak, saya ragu uang. Ya, atau mau pemilu dikasih amplop, dibagi amplop sama calon-calon. Wah, lumayan nih, 20.000, 50.000 lumayan. Halal enggak uangnya ini? Aku yakin enggak uangnya halal? Dikasih otak kok enggak mau. Ya kan? Dikasih aja harus mau, malah bersyukur, dikasih malah enggak mau. Itu malah ragu. Ya. Tinggalkan. Ini uang riswah ini, termasuk sogokan ini. Ya. Tinggalkan ini. Ya. Saya dikasih uang segini enggak mau. Kalau banyak mau. Ya, ini sama sedikit mau banyak tetap haram. Karena dia riswah, dia sogokan. Hasan bin Abi Sinan berkata, tidak ada perkara yang lebih ringan dibanding warok. Jika sesuatu membuatmu ragu, maka tinggalkan. Ini tips warok dari dua ulama, ini Al-Qadhi Al-Fudail bin Iyad dan juga Hasan bin Abi Sinan, mengajak kita itu apa? Warok itu ringan, bukan perkara yang berat. Yang penting apa? Kalau kamu ragu, tinggalkan. Itulah warok. Itulah warok. Itulah sifat warok. Itulah sifat yang utama. Karena kalau kamu ragu, pasti mendatangkan madarat, mendatangkan musibah, mendatangkan dosa. Lafaz yang kedua, berikutnya, ma yaribuka illa ma la yaribu. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, berpalinglah kepada hal yang tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti makanan misalnya yang membuat tenang hati dan jiwa. Berpalinglah kepada hal yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Maka ambillah yang tidak meragukan. Ya kan? Misalnya di masjid dibagi makanan. Dibagi makanan di masjid. Setiap orang dapat jatah satu. Tiba-tiba kita dapat dua, ya kan? Dapat dua, yang lain dapat satu, kita dapat dua. Tambahan satu ini halal atau haram? Ya, nanti dibagi snack, insya Allah ya. Kalau ada ya, ada snack. Tiba-tiba kita dapat dua, yang lain dapat satu. Wah, untung ini, saya dapat dua ya. Saya dapat apa? Satu. Tambahan satu ini halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Ya. Maka apa? Tinggalkan ini, kembalikan. Pak panitia, ini kelebihan satu. Sama panitia diambil enggak? Diambil, kecuali wanitanya mau ikhlaskan. Pak, ini saya dapat dua, Pak. Oh ya, buat antum aja. Halal enggak jadinya? Jadi kalau sebelum ada perkataan buat antum aja, itu menjadi apa? Haram. Ya, santri ngambil tiga, ya kan? Antum dua, ya kan? Sini satu, ya kan? Yang halal itu satu. Panitia menghalalkan cuma satu snack, satu orang. Ngambil tiga. Yang dua jadi halal atau haram? Kamu nggak berhak. Ya, santri nggak berhak ngambil dua, ngambilnya satu. Kecuali biasanya yang isi dapat dua, ya kan? Nanti saya kemudian dapat dua karena saya isi, ya kan nggak isi, ya kan? Dapat dua sendiri, ya kan? Karena panitia yang mengasih saya dua, saya terima. Ya. Ini halal ini, Pak, Mas, dua halal. Karena aku misi kajian dari dapat dua. Kalau kamu ingin dapat dua, misi di sini. Maka seorang itu dia tinggalkan perkara dalam masalah makanan, masalah yang ringan nih makanan. Ya, masalah yang ringan. Dalam kegiatan apapun, makanan kadang-kadang buat kita itu tidak sifat maroknya hilang. Ya kan? Jatah makanan satu ngambil dua. Jatah tempe satu ngambil 5. Ya kan? Sifat marok ini hilang kalau bertemu dengan makanan.
Karena kebaikan itu membuat hati menjadi tenang, sementara keburukan membuat jiwa goncang. Maka ini menunjukkan wajibnya kembali melihat kepada hati saat ada perkara tersebut, saat ada perkara syubhat. Ini kata Syekh bin Rahmat Ta'ala, karena apa? Kalau kita itu mengambil sesuatu yang pasti yakin, itu membuat hati menjadi apa? Tenang, enggak ragu. Ya. Sementara kalau kita mengambil sesuatu yang ada syubhatnya, pasti ada keraguan. Ya. Maka perhatikan, nanti akan datang hadis tentang perkara. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berkata, beliau menyusun kitab Syarah Sunan Abu Daud, Ma'alim Sunan. Seluruh perkara yang meragukan, maka sifat orang akan mendorong untuk meninggalkan. Jadi kalau perkara yang ragu itu, kalau kita ketemu dengan sifat orang dalam hati kita, maka sifat orang itu akan membuat dia meninggalkan hal tersebut, hal syubhat tersebut. Dan itu ada 3 keadaan. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab, yang ketiga makruh. Jadi seorang meninggalkan perkara yang ragu ini dalam 3 keadaan. Wajib kapan? Ketika dapat beragat mendatangkan yang haram. Kalau saya mengambil ini, saya bisa terjerumus ke yang haram, maka wajib ditinggalkan. Ya, wajib ditinggalkan perkara tersebut. Yang kedua mustahab, yang sunnah, yakni saat berhubungan dengan orang yang kebanyakan hartanya dari yang haram. Untuk bertemu atau bermuamalah dengan orang yang dia hanya punya harta dari yang haram saja. Dia bekerja di bank dan tidak ada penghasilan kecuali dari bank. Uangnya semua dari bank. Ya, semua rumahnya, kursinya dibeli dari gaji dia kerja di tempat yang haram. Ya, maka kita meninggalkan. Ya, orang seperti ini adalah lebih utama. Dan yang haram dan yang makruh, yakni saat khawatir akan berlebihan walaupun dibolehkan oleh syariat. Ya, ketika seorang mendapati sesuatu secara syariat ini dibolehkan, tapi kalau berlebihan akan mendatangkan madarat, maka ketika itu dia meninggalkan. Hadis tersebut terdapat pendidikan bagi jiwa. Hendaklah setiap saat jiwa kita dalam ketenangan tanpa keraguan. Karena jika dia mengambil sesuatu yang membuat jiwanya goncang saat hatinya hidup, jika keraguan itu hilang dengan adanya keyakinan, maka hilanglah keraguan itu dari. Jadi kalau kita bisa menolak perkara syubhat, ini menunjukkan hati kita masih hidup. Kalau antum mendapat perkara syubhat kemudian antum bisa meninggalkannya, ini menunjukkan antum apa? Hatinya masih hidup. Dan bahwasanya keraguan itu hilang ketika datang apa? Keyakinan. Ini ragu, ini uang saya besar. Setelah yakin uang antum ambil, ada buktinya, ada kepastiannya, maka itu halal bagi anda. Ya. Sebagaimana keraguan itu hilang dengan apa? Keyakinan dalam syariat. Maka ini pendidikan bagi hati kita. Yang mengukur itu hati kita semua. Saya ragu atau enggak, ini syubhat atau enggak, hati kita yang mengukurnya. Kalau kita bisa mengukur, berarti hati kita hidup. Kalau kita mengambil seluruh perkara syubhat dan bukan syubhat kita ambil, berarti hati kita sudah apa? Sudah mati. Ya kan? Sudah enggak peduli lagi. Ini halal atau haram semuanya diambil. Ada 4 faedah di sini. Yang pertama, wajib meninggalkan perkara yang meragukan. Hukumnya wajib. Yang kedua, pentingnya sifat warok dalam masalah harta. Ini penting. Ya, karena kita diuji dalam banyak masalah tentang harta ini. Banyak yang nggak lolos. Ya, harta ini banyak yang lolos. Yang ketiga, hati menjadi tempat pertempuran antara hak dan batil. Hati ini menjadi apa? Tempat perselisihan, perdebatan. Ini mau diambil atau tidak? Ini hak atau batil? Tempatnya di hati. Hati kita yang menentukan. Kalau dia hidup maka dia tinggalkan. Kalau hatinya mati maka dia akan mengambil semuanya. Yang keempat, hati yang bertakwa akan bersikap hati-hati dalam segala perkara yang datang kepadanya. Kalau hati itu bertakwa maka dia berhati-hati. Kalau hati hidup dia akan mengambil yang pasti dan meninggalkan yang haram. Demikian
pelajaran dari sini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.